Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali di mata pelajaran agama Islam ini. Untuk hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Sebelumnya, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan bahas bab ini. Kalian bisa lihat di tampilan layar kalian. Ada yang namanya praktik ekonomi Islam. Nah, artinya di sini kita yaitu melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena ini dilakukan setiap hari, tentu kalian tidak asing lagi dengan beberapa logo yang ada di tampilan. Di situ ada Tokopedia, ada Elevania, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh aktivitas yang saling menguntungkan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita melakukan aktivitas tersebut? Ya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, namun kadang ada yang namanya sifat buruk sering hinggap dalam diri kita. Contohnya ada yang namanya sifat tamak. Sifat tamak itu mendorong kita untuk mementingkan diri sendiri dan lupa terhadap kepentingan orang lain. Bahkan masyarakat itu dapat gelisah dan tidak nyaman kalau ada seseorang yang memiliki sifat tamak. Apa hubungannya dengan pembahasan bab kali ini? Ada, karena nanti akan ada yang namanya muamalah. Tujuannya itu diadakan aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat itu berjalan dengan baik, sehingga saling menguntungkan. Bukan seperti contoh tadi sifat tamak yang mementingkan diri sendiri. Salah satu firman Allah itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selama-lamanya. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan disaksi. Ada beberapa jual beli yang tidak dapat dihindarkan unsur-unsurnya. Kalian bisa pause, kalian bisa baca sendiri di layar HP atau laptop kalian. Dalil perintah jual beli itu dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198, di Al-Baqarah ayat 275, ayat 282, dan ada di Quran surat An-Nisa ayat 29. Ada yang namanya syarat dan juga rukun jual beli. Syarat itu adalah kegiatan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan jual beli. Sedangkan rukun itu adalah kegiatan yang harus dilakukan saat melakukan transaksi jual beli. Syarat penjual dan pembeli itu yang pertama adalah balik. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga atas kehendak diri sendiri.
Dan yang keempat, bukan orang terhajru. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Babi bagaimana, Bu? Babi tidak termasuk barang yang boleh diperjualbelikan, karena itu adalah barang yang haram. Termasuk arak, bangkai, lemak. Bu Ida itu pernah dengar ada yang namanya jual beli darah. Darah ayam, darah sapi itu juga tidak diperbolehkan. Kedua adalah barang itu mendatangkan manfaat atau membeli barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Contohnya jual ikan, jual baju, ada bentuknya. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah barang itu milik sendiri. Ini ijab kabulnya, contohnya saya jual barang ini dengan harga 5.000. Ya, saya beli barang ini. Oke, next. Ada macam-macam jual beli. Berdasarkan kehalalannya, yang pertama ada jual beli dengan barang yang halal. Yang kedua adalah jual beli dengan proses yang benar, kontan, sukarela, dan setara dalam nilai. Jual beli yang terlarang, ini adalah contohnya, ada jual beli obat-obatan terlarang, ada jual beli minuman keras, itu adalah jual beli yang terlarang. Terlarang karena barangnya, terlarang karena prosesnya, barangnya itu fiktif, ada penipuan, dan lain sebagainya. Terlarang karena membeli barang yang sudah dibeli, jadi milik orang lain, itu tidak boleh. Terlarang jual beli untuk menyempitkan pasar. Terlarang membeli barang untuk ditimbun, beli waktu harga murah, nanti waktu harga tinggi baru dijual kembali, itu juga tidak boleh karena merugikan orang lain. Yang keenam adalah jual beli barang sesuatu yang berguna sebenarnya, tapi dijadikan untuk maksiat. Contoh, kita beli pisau, malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mencopet, mencuri, dan lain sebagainya. Oke, next ada yang namanya hiyar. Hiyar adalah meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi, contohnya seperti ini. Ada satu handphone masa kini, Apple misal. Ada seorang yang berniat untuk menjualnya. Dan kalian berniat untuk membelinya. Di sini ada yang dinamakan hiyar. Maksudnya, si penjual itu memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dengan syarat diberi waktu selama 3 hari. Nanti dalam waktu 3 hari tersebut, si pembeli berkewajiban untuk meneruskan atau membatalkan. Misal hari itu meneruskan berarti ya langsung pembayaran. Kalau membatalkan berarti ya harus dibatalkan. Jadi tidak gantung untuk memberikan kepastian kepada si penjual. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan macam-macam hiyar. Yang pertama adalah hiyar majelis. Pembeli dan penjual handphone tadi bertemu dalam satu tempat dan masih dalam tempat tersebut untuk melakukan transaksi atau tawar-menawar dan menghasilkan keputusan meneruskan atau membatalkan jual beli. Itu dinamakan hiyar majelis karena masih dalam satu tempat. Yang kedua ada hiyar syarat. Hiyar syarat, si pembeli tadi mengatakan beri saya waktu 3 hari, nanti saya akan
memberikan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian handphone ini. Itu yang namanya hiar syarat. Yang ketiga ada yang namanya hiar aib. Jadi ada cacat. Handphonenya misal baterainya dicas hanya bertahan 1 hari, jadi tidak bertahan maksimal handphonenya misal dicas hanya bertahan 1 jam, tidak lebih dari 1 jam, berarti kan ada kecacatan suatu barang. Nah, itu yang namanya hiar aib. Jadi ditentukan karena ada cacatnya, akhirnya tidak dijadikan untuk membeli. Prosesnya tidak jadi diteruskan, jadi dibatalkan karena ada yang namanya cacat pada barang tersebut. Hikmah hiar itu membuktikan dan memperjelas adanya kerelaan dari pihak yang terikat dengan perjanjian untuk menghindarkan terjadinya penipuan dan untuk menjamin kejujuran antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang riba. Kalian pernah dengar riba? Di situ ada tertulis bahwa dosa ngeri banget. Maksudnya adalah riba itu memiliki 73 pintu. Jadi ada 73 macam-macam riba dan yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang yang menzinai ibunya sendiri. Riba sendiri itu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran makanan, perak, emas, dan pinjam, meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Ada macam-macam riba di sini. Contoh yang pertama, ketika A membeli cincin seberat cincin emas 22 karat, beratnya 10 gram, kemudian ia tukar dengan si B dengan karat yang sama 22 karat, namun beratnya 11 gram. Itu kan selisih 1 gram. Nah, kelebihan itu yang dinamakan riba. Itu tidak boleh. Yang B ada yang namanya riba kordi. Misal si A bersedia meminjami si B uang 100.000 asal si B mengembalikannya sebesar 115.000. Kelebihan 15.000 itu yang dinamakan bunga pinjaman. Itulah yang dinamakan riba dan itu adalah haram. Yang ketiga ada riba yadi. Jual belinya itu sejenis dan sama timbangannya, namun serah terimanya itu terpisah. Contoh, penjual kacang, ketela, tapi masih di dalam tanah. Yang benar bagaimana? Yang benar ya kacangnya kita timbang, ketelanya kita timbang. Jadi tahu, misal 10 kilo ya kita bayar 10 kilo. Misal 15 kilo ya kita bayar 15 kilo. Bukan ketika kacangnya masih di dalam tanah, belum dipanen, atau ketelanya masih di dalam tanah, belum dipanen, itu malah kita sudah membayar. Kan kita tidak tahu yang untung siapa, yang rugi siapa. Yang ketiga, yang keempat ada riba nasi'ah. Itu adalah akad jual beli dengan menyerahkan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya beli di daerah Nganjuk itu kan banyak mangga. Nah, beli mangganya itu waktu masih kecil-kecil. Nanti di penyerahannya ketika mangganya sudah besar. Jadi bayarnya itu di awal. Dan panennya itu di akhir. Itu tidak boleh. Karena barang itu tidak akan ketahuan. Itu panenan yang bagus atau itu panenan yang kurang bagus. Itu yang namanya riba nasi'ah. Diserahkan setelah besar-besaran atau setelah layak. Ya mangga, mungkin durian atau duku dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada utang piutang. Ada yang di sini pernah berhutang dengan teman sebangku mungkin atau dengan sahabat di lingkungan kalian? Silahkan untuk dikembalikan segera.
Harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Itu yang namanya hutang. Kata lain, suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk diberikan sepadan. Pinjam 100.000 yang dikembalikannya 100.000. Dan memberikan utang kepada seorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Teman kalian misal hari ini nggak bawa uang saku, kalau misal kita tatap muka ya, dan kalian meminjaminya, berarti kalian membantu ketika dia dalam kesulitan. Tapi dengan catatan si teman tadi harus mengembalikan, pinjamnya 2.000, 5.000, ya kembalikannya 2.000 atau 5.000. Itu ya. Next. Ada yang namanya sewa menyewa. Memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sewa rumah, sewa jasa. Misal rumah bisa, kalau jasa berarti kita tukang bangunan, atau rental mobil, tempat penggadaian, itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi dengan catatan itu bukan jadi hak milik, tapi hanya jadi hak guna atau hak pakai. Ini ada contohnya, tenaga kerja juga bisa. Wida juga termasuk sewa ini, salah satu contoh. Jadi nanti ada tenaga kesehatan, ada kuli bangunan, ada mungkin arsitek, jasanya kan dipakai juga, ada dokter, perawat, itu nanti akan diganti pembayaran. Ada selanjutnya yang namanya kerjasama ekonomi Islam. Syirkah perseroan. Jadi mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Macam-macam syirkah, yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan ini kerjasama dua belah pihak yang sama-sama saling memberikan kontribusi kerja. Ada amal dan modal mal. Syirkah ini hukumnya boleh. Yang kedua ada syirkah abdan. Contoh yang gampang itu jasa kontraktor dalam pembuatan rumah. Itu kan misal A mendapat sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh beda profesi. Ada si Pak arsitek, ada si Pak tukang batu, tukang kayu, tukang cat, dan lain sebagainya. Itu keuntungannya nanti yang diperoleh berdasarkan kesepakatan. Porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik atau mitra usahanya. Jadi antara si tukang batu dengan si arsitek nanti gajinya tidak sama, pembayarannya itu tidak sama. Itu yang namanya syirkah abdan. Dua pihak masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda. Ini contohnya. Dan yang selanjutnya ada perbankan. Perbankan itu lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan ataupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Macam-macam bank itu ada bank umum dan bank Islam. Yang umum itu ada BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Yang bank Islam itu contohnya bank syariah, muamalat, BPR syariah, dan jenis bank lain.
bank ini tidak menerapkan sistem bunga. Jadi diperbolehkan, sedangkan bank umum itu menerapkan sistem bunga. Jelas dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ada asuransi. Asuransi itu hukumnya syuhbat. Artinya belum jelas dan haramnya karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Ini masih perlu kita pelajari lebih. Jadi ada beberapa macam-macam asuransi. Sering kalian dengar ada BPJS, itu ada asuransi kesehatan, pendidikan, kecelakaan kerja, asuransi properti, asuransi jiwa. Yang D adalah hikmah, prinsip, dan praktek ekonomi dalam Islam. Dalam mewujudkan kesejahteraan umat, dapat mewujudkan kesejahteraan umat, dapat mengangkat ekonomi umat Islam menjadi yang kuat, terhindar dari praktik riba, dan dapat memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sedikit penjelasan tadi, semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami apa itu muamalah ataupun proses ekonomi dalam Islam. Silakan nanti tinggalkan pertanyaan jika masih ada yang belum jelas di kolom komentar di bawah. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita istighfar 3 kali bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.